Bang Mek yang mau sedikit memberikan tips-tips bagaimana kita memainkan golok jadi terlihat luas. Jadi nggak cuma power doang, tapi luas. Nah, yang terpenting abang-abang nih yang harus sering dilatih teknik bacok samping, putar, tarik, bacok samping, putar, tarik. Ini buka ya, basicnya ini. Ini tambah putaran sekali. Bacok. Nah, ini yang harus sering dilatih karena akan membuat kita punya pergelangan lebih luas. Tetap fokusnya kekuatan ada di dua jari ini. Nah, sering latih. Dan ini akan membantu memperkuat jari-jari kita. Jadi agak sedikit bawah. Jadi saat ya. 1, 2, 3. Nah, terus. Nah, jadi 1 basicnya nih. 1 putar masuk. 1 putar masuk. 1 putar masuk. Putar, tutup. Ya, tuh. Nah, kalau mulai sudah bisa dipahami, langsung agak main speed, tapi agak ditarik. Tuh, ya, sama ini penting nih. Jadi fungsi ini nggak cuma sekedar fungsi di samping bagian dari seni, melainkan teknik ketika kita masuk, hop. Ini sering. Tuh. Nih, 1, 2, 3. Nah, ini yang harus sering dilatih. Jadi memperkuat dua jari ini, daya cengkramnya memegang golok. Karena bermain golok sejengkal 3 jari itu lebih banyak main di 2 jari, tuh, jempol dan telunjuk. Ya, ini penting. Tuh, sama putar ini, putar ke sini, putar lagi. Ini terus dibuat luas supaya dia punya putaran ke dalam, putaran keluar, ke samping. Karena pada saat bacok begini tetap dibutuhkan putaran ini ke sini. Nah, semua putaran seperti ini banyak digunakan untuk gitu. Kalau cuma sekedar 1, nah, tuh, di set, tuh, set, ya. Jadi ini penting nih, sering dilatih. Lihat ya, 1, ini yang buat sentakan golok dari sini. Jadi ini kita jadi ini betul, tarik ya, itu yang penting tuh. Dan kalau menurut prinsip bermain golok, boleh dikatakan teknik itu teknik yang sangat esensial karena bisa membuat tiap lintasan
terlihat bahwa golok itu terus berputar mengikuti ayunan sabetan golok ya. Ada sedikit lagi, nanti saya tambahkan teknik yang tadi awal, 2 3 4 tuh sini ya, tuh bacok lagi sini, set ke sini, bacok ya, bacok itu yang sebelum-sebelumnya. Kita ambil lagi putaran ini tuh kemarin ini bacok lagi tuh sini tuh sini, ini bisa ya. Kita ulang lagi ya, 1 2 3 4 tuh ceger tat sat 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 tuh sini tuh nih tuh ceger, tarik lagi sini, nah si bantu tuh ya. Jadi tambahannya cuma putaran leher. Saya ulang lagi ya, 1 2 3 4 tarik, tuh tak tuh putar sat, tuh bacok tuh ke sini tuh cegehat bacok sini ya, tuh terus ya, masuk lagi gitu ya, ya. Dari mulai sini tuh masuk sini, tarik lagi, putar sini tuh, awas jangan sampai terbuka. Ya, lihat lagi, ini kan 1 2 tuh shut nih, lihat ya. Buat bacok ini, bacok shut tuh ke sini, bacok tuh mulai ini, mulai begini, tarik lagi, nah bisa ya. Jadi dari teknik di sini nih, sini ya. Lagi ada persiapan lomba, semangat 15 Agustus. Siap ya, gitu ya. Kita ulang lagi teknik dari awal supaya teknik ini, ingat ya, ini bukan jurus yang saya ajarkan, bukan jurus, melainkan teknik per teknik abang-abang
bermain golok. Jadi, saya berikan teknik 1, tuh, silakan nantinya abang rangkai dengan rangkaian yang disesuaikan dengan situasinya yang enak. Pada prinsipnya seperti prinsip mengalirnya air. Jadi terus berjalan sampai sini, mau ke sini sampai. Pada prinsipnya teknik per teknik itu harus dikuasai terlebih dahulu. Kalau tekniknya sudah dikuasain, ente mau buang sabotage ke sini, mau kemana sini, nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Yang saya berikan ini hanya teknik per teknik, kompilasi teknik, bukan jurus yang mau saya berikan. Tapi supaya nanti teknik golek ini bisa diadaptasi sama abang sekalian dengan bela diri yang abang punya. Seperti ini, 1, 2, putaran keluar lagi, putaran ke sini, sahabat, tet. Nah ini kan, tet, sini, ini, cocok ya. Tuh, tuh, tak, sini, tak, masuk, sini, tuh, tuh, jaga, set, tuh, ya, masuk sini, tuh, ya. Jadi tadi dari episode yang sebelumnya, 1, tuh, ke sini bang, juga tarik lagi, umpetin ke sini bang, hantem, putar sini. Ada yang hantem di sini, ke sini dulu, baru masuk sini, mulai lagi, ya. Kita ulang. Jadi mulai bacokan sini, tuh, sini bang, tuh, sini bang, tusuk, tarik, umpet sini, sahabat, tuh, nah, sini bang, tuh, mas lagi sini, ya. Itu tambahan teknik untuk episode kali ini, ya. Saya akan ulang lagi. Jadi bacokan ini yang tadi yang di episode kelima kalau nggak salah ya. 1, ini putar, tuh, masuk sini, jadi bang, tuh, putar, itu semua, jedor, tarik, nah, jeger, udah, jeger, tak, putar, sini bang, tuh, yang sampai ketukar ini ya, lihat ya, tuh, putar, jeger, hap, tuh, jeger, tuh, masuk, tarik, masuk ke sini, jeger, putar dikit, ke sini, masuk sini. Jadi teknik-teknik yang saya berikan itu kalau dirangkai dari awal sudah mulai enak itu. Kita ngedrill, kita latih teknik golok kita dari mulai 1, 2, 3, 4, tuh, masuk sini, tuh, tuh, ya. Jadi teknik itu dirangkai terus dilatih. Setelah ada kemahiran, udah kita merasa lebih mahir, apa putaran golok terserah mau dimulai dari sini, ke sini, mau ke sini, shot. Terserah. Jadi
Yang penting yang saya berikan nih rangkaian teknik yang perlu dikuasai pada saat abang bermain golf. Putaran ini harus kuasain, putaran ini harus kuasain, putaran ini putar, ini tuh putar, tuh sahabat, ini sahabat lagi masuk sini, tuh putar sini, tuh bang, tuh jeger, umpetin bang, sat, ini sini, ya. Dan ini buat pola abang-abang sekalian, belajar dari awal sampai akhir. Dan itu ketika sudah mulai dikuasain, silahkan dibongkar. Mau mana dulu yang dimulai di sini, mulai sini, tarik sini ke sini, muter sini, nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Dan yang saya berikan ini bukan hal yang baku, silakan. Yang saya berikan teknik abang-abang megang golok itu yang saya coba berikan gitu. Jadi kalau misalkan konten saya kurang menarik, dalam arti kurang bumbu-bumbu seperti konten-konten yang lain, ya mohon maaf, karena niat saya hanya ingin coba memberikan apa yang saya bisa. Insya Allah bisa bermanfaat bagi abang-abang yang di rumah. Saya ingin coba memberikan pesan bahwa belajar golok itu nggak sulit, asal dibutuhkan sebuah ketekunan dan intinya keberanian, karena kita harus bermain dengan tajamnya senjata, ya. Jadi, dan itu memang secara mentalitas akan sangat memiliki pengaruh yang besar ketika kita berlatih senjata dengan menggunakan senjata yang tajam, gitu. Membentuk mental daripada mental kita, ya. Jadi kalau misalkan abang mau coba dilatih di rumah, abang berpikir bahwa yang saya berikan adalah jurus, enggak. Saya enggak. Jadi saya bongkar bahwa cara bermain golok begini loh. Ini. Nah, supaya abang bisa bermain golok seperti mereka-mereka yang hebat-hebat itu, yang di para jawara Betawi, jawara Banten, yang bermain goloknya sangat luar biasa. Minimal abang paham secara basic. Selanjutnya silahkan abang kembangkan sendiri dengan putaran-putaran ke belakang, ke depan, nggak apa-apa, nggak jadi masalah gitu. Selama memang kita memainkannya tuh mampu menikmati permainan golok. Inilah indahnya seni budaya Indonesia. Jangan lihat sisi perbedaan, tolong abang persatukan apa yang sama di antara kita berikan ke masyarakat kita, gitu ya. Jangan sampai ilmu ini sampai terlihat sakral sekali. Berikan saja ilmu kita, karena pada prinsipnya apapun ilmu yang kita berikan nggak akan hilang di kita, dan kita justru akan bertambah. Itu yang prinsip saya. Kalau ada yang bilang merasa, bang, abang nggak rugi memberikan ilmu goloknya cuma-cuma, nggak ada suatu kebaikan yang rugi. Fama ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Jadi Allah bilang sekecil apapun kebaikan, Allah pasti ada balasannya. Begitu juga keburukan, sekecil apapun Allah akan balas, gitu. Itu aja prinsipnya. Kalau bicara sisi untung rugi, kita bukan lagi dagang, bang, gitu. Kalaupun misalkan ada yang suka, ya silahkan. Yang nggak suka juga monggo, nggak apa-apa. Yang berbeda prinsip, jangan sampai ketidaksukaan, perbedaan prinsip justru malah memecahkan ukhuwah kita sesama para pesilat. Perbedaan teknik itu suatu hal yang biasa. Kalau saya prinsipnya, bang, mohon maaf kalau ada yang salah, ya. Saya cuma mau mencoba memberikan bagaimana bermain golok itu bisa lebih mudah. Nah, untuk dasarnya, 1,
Jadi bukan bukan merasa saya memberikan tutorial ini jauh lebih mudah, enggak. Pada prinsipnya saya coba memberikan apa yang pernah saya lakukan, dan itu ternyata sangat memudahkan kita dalam kita berlatih golok. Mungkin saya ulang lagi ya teknik-tekniknya ya, dari mulai awal ya. 1, 2, 3, 4 putar ya, ini next, kosong, masuk, putar sini, tuh masuk, pas ke sini, baca, putar, tuh sini bang, tuh termasuk ini juga set umpetin sini bang, hantam, putar, nah, ya dari sini lihat, ceker, tuh masuk sini, lihat ya, tuh ya, tuh sini, tuh balik lagi, tuh baca ya. Jadi 1, 2, 3, 4, tuh ya, tuh sok sini, tuh sini, tuh ya. Demikian tutorial yang ke-6, mudah-mudahan bisa melengkapi teknik-teknik yang sebelumnya, dari mulai tutorial yang pertama sampai tutorial yang terakhir. Nanti seperti yang saya bilang, yang ini harus jauh lebih sering dilatih abang sekalian. Kalau abang mau permainan goloknya terlihat luas dan indah. Untuk teknik-teknik yang lain semacam teknik putaran seperti yang gini, putar sini bang, itu silakan abang improvisasi sendiri ya. Artinya teknik-teknik itu bisa tersupport, didukung oleh golok yang memang karakternya seperti ini. Golok tinggal 3 jari, bonggolnya bonggol jengkol bang, ciri khas. Tapi teknik yang di awal saya berikan itu menggunakan golok jenis apapun, insya Allah bisa. Tapi kalau putaran-putaran yang seperti ini, putar jari masuk ke sini ya, itu butuh golok ciri khas Betawi. Sejengkal 3 jari, bonggolnya memang bonggol jengkol gitu, jadi lebih atraktif gitu ya. Silakan abang nanti coba beli golok standar, mau golok yang tinggal 3 jari yang bonggol begini atau golok yang biasa. Kalau golok yang umum, abang bisa gunakan teknik yang dari awal yang saya ajarkan itu nggak terikat oleh golok apapun. Golok jenis apapun abang bisa gunakan. Itu saja dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.